Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Bahkan dalam kesempatan di mana kita masih dalam kondisi PSBB yang bersifat lebih luas lagi, Jawa, Bali, kita manfaatkan ketika kita tidak kemana-mana, tetap di pondok, tetap di rumah, kita masih tetap bisa mengaji karya-karya para ulama yang menyajikan ilmu-ilmu syariat. Pada kesempatan ini pula kita bersyukur kepada Allah, kita akan memulai pengajian kitab Kasyifatus Saja, yakni syarah atas matan Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqh. Ya, Kasyifatus Saja adalah karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi al-Bantani al-Jawi yang lahir di mana? Serang, Banten, persisnya di Tanara pada tahun 1230 Hijriah bertepatan dengan 1800 berapa masih ingat? 13 miladiyah, dan wafat di Makkah Asy-Syarif, persisnya dimakamkan di pemakaman Ma'la pada tahun 1314 Hijriah bertepatan dengan 1897 miladiyah, di mana beliau adalah seorang ulama besar. Bahkan beliau juga pernah menjadi salah satu imam besar di Masjidil Haram. Bahkan beliau juga disebut dengan Sayyidu Ulama Hijaz, junjungan pimpinannya ulama Hijaz. Karyanya begitu banyak, bahkan tidak kurang dari 115 kitab, termasuk yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kitab Kasyifatus Saja. Mari kita terlebih dahulu bacakan surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, terutama dalam memahami ilmu yang hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita bacakan juga Al-Fatihah untuk salah satu ulama dan ahlul Quran yang berjuang mensyiarkan selain agama Islam juga Al-Quran, cinta pada Al-Quran, yakni Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jabir yang pagi tadi berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah anugerahkan maghfirah rahmah untuk almarhum dan Allah meninggikan derajatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa liman dakhala fi baitil kiram wa ila arwah jami'al mu'minin wal mu'minat, khususan ila ruh Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jabir, ghafarallahu dzunubahu wa askanahu fi faradisil jinan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Kasih Batu Saja ini mengomentari syarah ya. Kalau syarah itu mengomentari, menjelaskan atas kitab apa? Matan Safinatun Najah. Mungkin kita sudah sering mendengar nama kitab tersebut dan berulang kali bahkan saya sendiri khatam ikut ngaji kitab Matan Safinatun Najah. Karya siapa? Masih ingat? Syekh Salim bin Samir. Ada yang menyebutkan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Beliau bukan seorang sayyid, bukan seorang keturunan Nabi, tapi Hadrami berarti berkebangsaan Hadramaut, kelahiran dari sana Yaman ya. Dan wafatnya di tanah Jawa, di Batavia karena dulu belum menjadi Indonesia. Wafatnya pada tahun 1271 Hijriyah. Di mana makamnya? Makamnya yang terkenal, yang populer adalah di Tanah Abang, di Masjid Al-Ma'mur. Tanah Abang tuh ya. Nanti kita coba jadwalkan ziarah ke ulama-ulama Nusantara, apalagi yang karya-karyanya kita gunakan. Seperti mulai dari Bogor banyak sekali ya. Di Bogor banyak para ulama daerah, ulama tradisional, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai dari di kawasan Masjid An-Nur Empang, Keramat Empang. Kemudian di atasnya dikit tuh ada juga pemakaman ya, di apa itu namanya? Di pemakaman atas itu jalan apa namanya? Yang belakang Polsek Bogor Selatan masuk lagi. Apa itu namanya saya lupa deh. Kemudian juga kita tidak lupa makam Syekh Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak bin Abbas Pagentongan. Kemudian kita ziarah juga ke makam Mama Ajengan Abdullah bin Nuh. Bogor banyak sekali ya. Gitu. Termasuk juga nanti ke wilayah Jabodetabek, banyak sekali karya para ulama yang berjasa untuk kita semua. Nah, Syekh Salim bin Samir atau bin Sumair. Kita masuk ke dalam muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilihat dan diharakati. Kita tabaruk ya, ngalap barokah. Memang tidak mencatat saja dapat pahala, namun alangkah lebih baiknya pulang dari ngaji itu ada hasilnya, ada bekalnya, sehingga kita ngajar ngaji pun kita bisa mengajarkannya kembali. Dan kita ngaji nggak ngaji dengar saja, tapi berdasarkan sumbernya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah, persisnya dengan menyebut nama Allah, lebih persisnya lagi dengan nama Allah aku memulai. Karenanya dalam kitab Aqidatul Awam juga ada kalimat abda'u bismillah, aku memulai dengan nama Allah. Allah ya, lafdzul jalalah ya, ismul a'zam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Kalau kita terjemahkan juga yang maha pengasih lagi maha penyayang. Selain maha pengasih, Allah di dunia kepada seluruh umat manusia Allah memberi nikmat. Allah juga maha rahim, yakni maha penyayang, yakni kepada seluruh umat manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Allah balas, Allah tempatkan di Jannatun Na'im. Alhamdulillah, segala puji lillahi itu tetap bagi Allah. Alif lamnya alif lam lil istighraq. Artinya apa lil istighraq? Segala, semua pujian itu tetap milik Allah. Salah memuji amai ya, dalam rangka semua pujian itu adalah milik Allah.
Siapa Allah itu? Alladzi, yang mana waffaqa, telah memberi taufik, alias telah memberi pertolongan. Yang memberi pertolongan, memberi taufik. Kita sering berucap billahi taufiq wal hidayah. Jadi kita ini bisa melakukan segala ketaatan karena ada apa? Hidayah dan taufik. Allah zat yang telah memberi taufik man, kepada siapa saja yasha'a, yang ia kehendaki. Yang ia di sini yang Allah kehendaki, min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Allah memberi taufik pada siapa? Kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Beruntunglah bagi kita semua hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Kayaknya menurut nafsu jam segini enaknya tidur. Nanti ada waktunya. Beres sholat zuhur kalian tadarus, lalu makan siang. Sambil nurunkan bekas makan di perut, kita tidak dulu langsung tidur. Nah, kita turunkan sekitar beberapa menit, setengah jam lebih kurang, ya kita ngaji. Biar apa? Ada positifnya juga, ada hikmahnya. Belum tentu langsung tidur. Ya. Kadangkala orang kalau diajak ngaji biasanya ngantuk. Tapi bukan berarti ngaji biar ngantuk, bukan. Itu godaan. Li'adai afdhalit ta'ati, li'adai, untuk menunaikan. Afdhalit ta'ati, kalau bahasa Sundanya pang abdol-abdolna ta'at, atau apa? Untuk menunaikan, untuk melaksanakan. Afdhalit ta'ati, yang paling utama atau ati di antara berbagai bentuk ketaatan. Kalau bahasa Indonesia yang enaknya begini, untuk menunaikan berbagai ketaatan yang paling utama. Afdol itu artinya apa? Ya, paling utama. Kalau fadilah, keutamaan atau keistimewaan. Muhammad Fadil, ya, berarti orang yang terpuji nan utama. Gitu. Nama tuh harus jadi doa. Bagus. Ya nggak apa-apa dalam bahasa Indonesia juga. Namanya siapa? Budi. Oh, berarti biar jadi orang yang berbudi luhur. Namanya Solah. Oh, bagus. Biar jadi anak yang solih. Jangan jadi anak yang salah. Gitu. Namanya siapa? Kamu siapa namanya? Gilang. Kan tidak harus bahasa Arab. Gilang apa nama lengkapnya? Gilang Ramadan. Oh, ada Ramadan ya. Berarti lahir bulan Syawal, bulan Ramadan ya. Gilang itu artinya kan bercahaya. Ya, gemilang artinya apa? Bercahaya. Saya pernah terjemahkan doa, Allahumma bayyib wajhi, ya Allah, cemerlangkanlah. Ya. Gilang gemilang itu kan artinya bercahaya. Bintang gemintang gemilang. Berarti bintang bercahaya. Gitu. Jadi tidak selalu berbahasa Arab gitu. Yuke ya. Nama lengkapnya apa? Yuke. Muhammad. Yuke itu kan artinya kemandirian, bahwa jadi sebuah doa semoga Yuke kelak menjadi anak yang mandiri dan memiliki kebebasan, bukan bebas seenak udelnya atau seenak nafsunya, tapi mandiri gitu. Bahkan kalau dulu itu ada Yuke itu memiliki filosofi seorang pengusaha yang siap menerima risiko karena berani. Ya, jadi Yuke itu juga bagus, tidak selalu menggunakan bahasa Arab. Toh ada namanya Muhammadnya, bagus itu. Nah,
Allah memberi kita taufik kepada siapa saja. Kepada siapa saja di antara hamba-hamba yang Allah kehendaki. Untuk apa? Dengan taufik itulah hamba-hambanya melakukan ketaatan yang utama. Waktu sabi, dengan taufik tadi untuk apa? Dengan taufik tadi waktu sabi dan berusaha akmalis sa'adati. Akmal itu secara bahasa artinya apa? Sempurna atau yang paling sempurna, superlatif. As-sa'adati jamak dari as-sa'adah. As-sa'adah artinya apa? Kebahagiaan. Berarti enaknya apa terjemah waktu sabi dan berusaha meraih apa? As-sa'adat, berbagai kebahagiaan yang paling sempurna. Kalau perkata kan artinya waktu sabi akmalis sa'adati, dan untuk apa tadi? Dan berusaha meraih, boleh, menggapai, boleh, akmal, sesempurna-sempurnanya kebahagiaan. Dengan ibadah, dengan amal ketaatan, kita bisa menggapai kebahagiaan yang sempurna fid dunya wal akhirah. Di dunia meskipun hidup kita keterbatasan, bahagia. Kenapa? Karena kita ini senantiasa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya enaknya sih dunia, urusan dunianya bagus, dalam arti ya segala kebutuhan tercukupi, urusan ibadah juga bagus. Andai kata kita ini hidupnya pas-pasan, tapi kita terus berusaha taat, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi, asyhadu bimakna a'taqidu. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, bukan dengan mata tapi dengan mata hati, bukan mata kepala. An la ilaha illallah, bahwa tidak ada zat ya yang patut disembah. Ilah itu maknanya al-ma'bud, artinya yang disembah. Tidak ada zat yang patut diibadahi atau disembah illallahu, kecuali Allah. Al-muttasifu, yang disifati bijami'il kamalati, dengan seluruh atau dengan segala kesempurnaan. Sifat-sifat Allah sempurna. Yang kita ketahui itu sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuh lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, ayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalim. Semua sifat Allah baik itu. Itu sifat tentang zat Allah. Ada lagi sifat yang berupa af'al. Apa sifat af'al? Ya, yang tercermin pada al-asma'ul husna. Semua sempurna, nggak ada yang tidak sempurna. Sempurna. Allah Maha Rahman Rahim, juga sekaligus Allah itu Maha Adil. Wa asyhadu anna sayyidana, dan aku bersaksi bahwa sayyidana, junjungan kami Muhammadan, halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu, adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Kita cuma ngaku-ngaku doang jadi hambanya, betul nggak? Ada yang nagihin buat infak, atau ada orang mencari sedekah lalu ngasihnya nggak gede, malah kecil banget, udah kecil banget lagi.
Pak, tulis jangan nama Bapak Amai. Jangan, hamba Allah saja. Karena kecil alias malu. Ya. Tapi giliran gede sodakohnya, Pak, tulis hamba Allah, jangan dong. Masa 1 juta tulis hamba Allah? Gitu. Ya. Padahal kita belajar jadi hamba Allah dengan cara ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Itu tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah, menjadi hamba. Di Al-Quran, Nabi Muhammad itu disebut Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa yang dimaksud hamba di sini? Nabi Muhammad. Kemudian ketika Allah Ta'ala memerintahkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian. Beribadah. Pertanyaannya, siapa yang harus kita contoh dalam beribadah? Siapa yang contoh? Lihat di ayat selanjutnya, kan alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala dan sebagainya. Kemudian ayat selanjutnya, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina. Dan jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Siapa hamba yang dimaksud dapat Al-Quran? Muhammad. Di ayat 21 kita diperintahkan untuk u'budu beribadah. Di ayat 23-nya kalau tidak salah itu kita diingatkan hamba yang mendapatkan Al-Quran, kitab suci, yakni Nabi Muhammad. Beliau digelari abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Bahkan tetap sholat malam sampai kakinya bengkak. Lalu kata Sayyidah Aisyah, ya Rasul, Anda ini Nabi, Anda ini sudah dijamin pengampunan dosa alias maksum. Tapi kenapa Anda tetap melakukan ini? Sholat malam sampai kaki bengkak. Kata Nabi, apakah aku tidak boleh untuk bersyukur? Jadi apa yang beliau lakukan sebagai bentuk syukur. Beliau istighfar 70 bahkan riwayat lain 100 kali. Itu bukan karena beliau banyak dosa, tapi karena apa? Syukur. Ini apalagi kita yang dosanya banyak. Maka beliau adalah abduhu wa rasulah. Abdulul makhluqati, seutama-utamanya di antara makhluk, atau pangutama-utama di antara makhluk. Itu kalau bahasa Sunda. Ini bisa nih jadi muqaddimah ketika ceramah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li ada'i afdalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat wa asyhadu an la ilaha illallahul muttasibu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Gitu. Itu kan bagus, ujung-ujungnya bagus ya. Sallallahu, semoga Allah mencurahkan rahmat. Atau kalau perkata sholat, semoga mencurahkan rahmat. Rahmat ini kan arti dari sholawat. Siapa yang mencurahkan rahmat? Allahu Gusti Allah. Wasallama, dan memberikan salam sejahtera alaihi, kepada beliau. Siapa kepada beliau atau kepadanya di sini? Yang barusan wa asyhadu anna Muhammadan, berarti semoga Allah mencurahkan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan juga atas alihi, keluarga beliau. Wa ashabihi, dan para sahabatnya. Al-anjumin nayyirati, al-anjumi, sang bintang gemintang. An-nayyirati, yang bersinaran. Ingat saja nur. Nur artinya apa? Cahaya. Yang bercahaya.
Anjum itu kan ada najm. Najm itu artinya apa? Bintang. Salatan wa salaman, halnya limpahan rahmat. Wa salaman, dan salam sejahtera. Daimaini. Daimaini berarti kan untuk dua. Keduanya yakni salawat salam itu daimaini, senantiasa. Ingat aja daiman. Daiman artinya apa? Selamanya. Yang mana salawat salam itu daimaini, keduanya selamanya tercurah. Madamatil ardu, selama eksis al ardu bumi, wassamawati dan langit. Selama bumi dan langit ini masih tetap ada, alias eksis. Apa eksis itu? Tetap ada. Kamu ada apa-apa bikin status biar kelihatan eksis. Maksud eksis apa? Biar kelihatan ada. Gitu. Titik amma ba'du, adapun setelah itu. Setelah apa? Setelah bismillahirrahmanirrahim, hamdalah, syahadat dan sholawat. Fayaqulul abdu, maka berkata al abdu, seorang hamba. Al faqiru, yang fakir. Ini beliau membahasakan dirinya sendiri orang yang fakir. Padahal beliau itu sangat luas ilmu dan wawasannya dan dalam. Sehingga pantas kalau kita menyebut beliau dengan al-alim al-allamah. Apa al-alim al-allamah? Orang yang alim dan memiliki kedalaman ilmu. Kita orang biasa, ya. Tapi beliau dengan rendah hati, apa itu tawadu. Beliau menyebut dirinya fakir. Betul, fakir. Tapi fakir kepada siapa? Fakir itu secara bahasa artinya butuh. Butuh. Al-mubtirru. Kalau tadi fakir saja, al-mubtirru, yang sangat butuh. Li rahmati rabbihi, kepada rahmat rabbihi Tuhannya. Al-halimi, yang maha welas asih. Hilim itu kalau dalam bahasa akhlak itu lebih dari sabar. Kalau sabar masih bisa ingat terhadap rasa sakitnya. Kalau hilim itu santun, lebih dari sabar. Bahkan kepada orang yang pernah berbuat jahat pun, selain dia maafkan, dia balas dengan kebaikan. Itu pula yang membedakan antara adil dan ihsan. Kalau adil, membalas sesuatu dengan setimpal. Beda halnya dengan ihsan. Membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Al-khabiri, yang maha mengawasi. Lagi maha mengawasi. Allah maha mengawasi. Di rumah kita ini, di pondok kita ini tidak ada CCTV, tapi yakinlah ada Allah yang senantiasa mengawasi. Jangan mentang-mentang nggak ada CCTV, lalu seenaknya dia berbuat. Ada tuh seseorang pulang ke rumahnya, katakanlah seorang suami. Aduh mah, sekarang mah uang 10.000 cuma kebeli ini doang. Apaan nih? Roti ini juga kurang. Dulu mah 10.000 tuh bisa beli sarden, kalengan, bisa beli roti, bisa beli pasta gigi, bisa beli susu, bisa beli margarin. Banyak amat. Kenapa? Karena ganti presiden. Bukan, sekarang ada CCTV. Ya berarti nyolong dong. Gitu. Jadi Allah itu Al-Halim Al-Khabir. Beliau yang mengatakan Al-Abdul Fakir, hamba yang fakir. Kenapa beliau menyebutkan butuh kepada rahmat Tuhannya? Likathrati taqsiri, karena banyak apa? Melakukan at-taqsiri. Secara bahasa, taksir itu asal kata atau seakar kata dengan qasir. Apa qasir? Pendek akal, tidak banyak mempertimbangkan dalam melakukan sesuatu. Itu orang bolehlah disebut taksir, itu istilahnya bodoh. Beliau rendah hati loh.
Bukan kita mengatakan beliau bodoh, bukan. Beliau sedang menunjukkan dan mengajarkan kepada kita etika. Segitu kelas beliau. Yang pernah menjadi imam Masjidil Haram. Beliau digelari Sayyidu Ulama Hijaz. Pimpinannya ulama Hijaz, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Walaupun beliau kelahiran Nusantara, tapi beliau dengan rendah hati. Tahu nggak? Kalau orang kelihatan bodoh itu dengan cara apa? Dengan memperlihatkan kesok pintarannya. Itu orang kelihatan bodohnya. Mendingan kita ini apa? Merasa tidak punya apa-apa sebagai bentuk rendah hati. Kenapa beliau membutuhkan rahmat dari Tuhannya? Likathrati taksiri, karena banyak melakukan kecerobohan tanpa pertimbangan, itu alias kecerobohan. Ya kalau bodoh orang etis, kecerobohan. Kalau dalam bahasa kita darapon, paduai dan sebagainya. Wal masawi, dan berbagai kesalahan. Ingat aja su artinya apa? Jelek atau buruk, melakukan berbagai kejelekan atau dosa. Nah, siapa yang dimaksud al-abdu di sini? Yang berkatakan seorang hamba, yakni Abu Abdil Mu'ti. Panggilannya itu Abu Abdil Mu'ti ya. Tapi kita tetap menyebutnya Syekh Abu Abdil Mu'ti. Nama lengkapnya Muhammadun Nawawi Ibnu Umar Al-Jawiyu. Mu'ti, kita makan ditransliterasikan jadi Mukti, padahal dari Ain, Mu'ti. Secara bahasa Mu'ti itu yang diberi ya. Kan apa, ada apa illah, anugerah dari Allah. A'tini, berikanlah kepadaku. Jadi nama beliau lengkapnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Dulu belum ada nama Indonesia, karena beliau wafat saja 1897. Udah ada belum Indonesia? Belum ada ya? Belum ada. Atau bahkan apa itu dulu, kebangkitan nasional juga belum ada kan? Maaf, kebangkitan bukan enggak ada. Kebangkitan nasional juga kan jauh sebelum setelah 1897. Berapa? 1901 ya? Hah? Ya kan? Yang berkumpul itu dari berbagai kelompok pejuang di tanah air. Nah, jadi masih disebut Al-Jawi. Al-Jawi itu orang Jawa. Ya, tidak selalu Jawa itu adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita pun disebut Al-Jawi dulu. Nusantara ya. Atau juga beliau sering menyebut Al-Bantani. Makanya selanjutnya Asy-Syafi'iyyu, Imam Syafi'i, madhaban, halnya sebagai madhab. Artinya apa? Beliau mengikuti madhab Asy-Syafi'i. Al-Bantaniyu, Banten ikliman, halnya sebagai iklimnya alias wilayah tinggalnya. Berarti beliau tumbuh besar di Banten. Ya, belum jadi provinsi, dulu tuh terkenal Banten saja, tanah Banten. Ya, tentu dulu ada kerajaan atau kesultanan Banten, kan terkenal itu. Dalam arti belum ada provinsi secara ketahanan daerahnya kan belum. Waktu itu kamu nggak ngalamin ya. Dulu itu provinsi masuknya ke Jawa Barat, Banten itu. Kemudian menjadi provinsi sendiri, namanya Provinsi Banten. Sama halnya Depok juga, dulu kota Depok ikut dengan Kabupaten Bogor yang kemudian menjadi kota Madya sendiri, ini kota Depok gitu. Bogor Barat juga kan ada kabar dan wacana akan jadi kabupaten sendiri, Kabupaten Bogor Barat. Wallahu alam itu ya. Nah, ini sebagai wawasan bahwa beliau tinggal di Banten. At-Tanariyu, Tanari itu nisbat. Mansya'an, sebagai tempat tumbuh kembang, wadaron, dan rumahnya. Kalau tadi wilayah tinggal, wilayahnya masuk
ke daerah Banten dan Tanara mansya'an wadaron sebagai tempat tumbuh kembangnya. Dalam bahasa Arab yang di MTS, MI, MTS, MA ada tuh namanya insya, mengarang. Ya, mengarang kan? Karena secara bahasa nasya itu artinya tumbuh kembang. Tapi awas, jangan sampai kita terprovokasi oleh pesan WA. Insya Allah yang benar itu pakai SH, bukan SY. Karena kalau insya artinya menciptakan atau membuat. Oh, nggak begitu. Jika. Sya'a. Baru bisa kan? Berkehendak Allah Gusti Allah. Jika Allah berkehendak. Ya kalau mau pakai SH mah enggak, silakan. Itu transliterasi barat ya kan. Kalau kita sya itu ya kayak syahdu di Indonesia kan jadi SY ya enggak. Kalau SH kita mah untuk huruf sod, salat, sholawat, siyam ya kan? Ya kalau mau menggunakan apa namanya SH untuk insya ya silakan ganti semuanya. Kita mau ikut yang sudah ada saja. Wadaron dan halnya sebagai tempatnya. Ghafarallahu dzunubahu, semoga Allah ghafara, semoga mengampuni Allah Gusti Allah dzunubahu terhadap dosa-dosa beliau. Berarti beliau mengistilahkan sebagai orang ketiga. Kalau tadi orang pertama, ini orang ketiga. Maksudnya orang ketiga gimana sih? Iya, beliau sedang menceritakan dirinya sendiri. Beliau berposisi sebagai pencerita juga. Doain ya, mudah-mudahan penulis ini, penulis musonif kitab ini mendapatkan ampun dari Allah atau diampuni oleh Allah Ta'ala. Wasataro fid daraini, dan semoga Allah ya, sataro kan fi'il apa? Fi'il mati. Berarti untuk dhamir huwa. Dan semoga dia ya, dia di sini siapa? Allah Ta'ala. Dan semoga dia menutup fiddara ini di dua tempat, yakni di dunia dan di akhirat. Apa yang ditutup? Uyubahu, aib-aibnya. Titik. Hadihi, inilah kata beliau ya, kata Syekh Muhammad Nawawi, taqyidatun. Inilah kitab taqyidatun, merupakan secara bahasa qaf, ya dan dal itu bisa artinya itu ikat. Karena memang kata Sayyidina Ali atau kata Imam Syafi'i juga, ikatlah ilmu itu dengan catatanmu atau dengan penamu. Artinya catat ilmu itu supaya ilmu kita itu terikat. Betul, ada pepatah mengatakan al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu adanya di dada, bukan di catatan. Tapi kita kan maklum bersama, kadangkala lupa. Ketika lupa bisa lihat catatan. Dulu wajib apa ya? Atau sekarang lebih menarik lagi dengan rekaman. Kamu beres ngaji, tadi apa ya harokat ini? Kamu bisa buka lagi. Apakah Facebook atau ke YouTube yang kita ngaji bareng? Wah, ini nih maknanya ini. Gitu. Nah, taqyidatun itu kita artikan catatan-catatan. Nafi'atun, yang bermanfaat. Insyaallah ta'ala, insyaallah, jika Allah berkehendak. Alal mukhtasari, atas kitab yang apa mukhtasar? Ringkas. Makanya dalam buku itu ada ringkasan atau ikhtisar. Ikhtisar. Alal mukhtasari, atas kitab yang ringkas. Al-mulaqabi, yang berjudul. Laqab itu kan panggilan. Namanya nama aslinya Kiai Sya'ban. Panggilannya laqab tuh. Misalnya apa? Suaranya menggelegar, Ki Gelegar misalnya gitu kan. Atau misalnya Amai. Nama Amai ini kalau ceramah tuh lembut ya, seperti tisu, Ki Tisu misalnya gitu kan. Nah, pokoknya ceritanya
Ada lagi kiai penceramah orangnya tinggi, tawil panjang kan, panggilnya Ki Tawil, macam-macam kan sekarang. Ada yang mukanya mirip Jaka Gledek, Ki Jaka Gledek, udah macam-macam. Ya biarin itu, sah-sah saja. Itu di Tangerang kan ada tuh di YouTube apa Ki Jabla, ada kan? Itu lakob namanya, panggilan atau sebutan atau julukan, sah-sah saja. Ya mungkin supaya terkenal ya nggak apa-apa, atau supaya laku ya nggak apa-apa juga, biar orang gampang mengenal. Ada tuh Ki Abrag, karena sebenarnya Ki Abrag aprak ya. Kalau orang kita kan juga aprak ya, orang Ciapus, karena suka aprak-aprak kan, ceramah kesana kemari ya. Ada lagi Ki apa namanya, Ki Slebor, apalagi macam-macam lah, Ki Botol. Kenapa? Karena badannya kecil kemana-mana gitu ya, macam-macam udahlah gitu ya, gitu. Tapi kan orang tidak hanya melihat itu, tidak melihat nama, tapi juga melihat apa? Ilmu dan ketulusan kita dalam menyajikan dan kemudahan dalam penjelasan. Enak, ya kita ikuti kan gitu. Jadi mulaqab itu artinya apa? Alal mukhtasar, al mulaqabi yang diberi judul, kira-kira gitulah. Yang dijuluki boleh bisafinatin najah dengan nama safinatun najah. Safina itu artinya apa? Bahtera, perahu. An-najah keselamatan. Karena ketika kita mengaji kitab tersebut ada filosofi bahwa kita ini bisa terselamatkan. Kenapa? Karena kita mengaji kitab yang berisi ilmu usuluddin dan syariat. Ada fiqihnya. Selamat dunia, selamat akhirat. Fi usuliddini, dalam masalah, maksudnya dalam menjelaskan perkara usuluddin. Ya. Karena ada huruf jar jadi fi usuli, dibaca majrur. Fi usuliddin berisi ilmu usuluddin. Apa usuluddin? Pokok-pokok agama alias ilmu tauhid. Memang nggak banyak ya. Di permulaannya saja. Wal fiqhi dan ilmu fiqih. Berarti tata cara praktek ibadah. Karya siapa? Li Syekhil Alimi, karya Syekh Al-Alimi, orang yang alim, Al-Fadili, orang yang utama, yang memiliki utama, itu fadil utama. Siapa? Salimin ibni Sumairin. Salim bin Sumair. Atau ada juga yang Salimin bin Samir. Sumair ya. Al-Hadrami, ya Hadrami. Al-Hadrami berarti nanti nih ada ikliman, halnya sebagai iklimnya apa, wilayah asalnya Yaman Selatan. Banyak para wali di Tarim itu sebelah sono, Hadramaut Tarim ya. Nah, Habib Umar sering ke kita nih, berkah kita kedatangan para ulama waliullah dari tanah wali, dari negeri-negeri para wali. Wal Batawi dan Batawi. Oh, Batavia itu Batawi, Betawi itu Batavia. Wal Batawi wafatan, halnya sebagai tempat wafatnya. Jadi beliau wafatnya di mana? Di Betawi, di Jakarta. Nawwarallahu, semoga Allah menerangi dharihahu, kuburan beliau. Tutammimu masailahu. Kitab syarah ini kan berlanjut dari kata hadis tadi. Tutammimu masailahu, menyempurnakan masailahu, beberapa masalah. Watafuku, dan ya, fakka itu artinya memecah dan memecahkan muskilahu, persoalan yang muskil, persoalan yang sulit. Jadi ketika ada bahasan yang sulit dipahami oleh Syekh Muhammad Nawawi, dipecahkan, dibahas. Termasuk nanti tuh di sini ada bahasan penting loh. Banyak tentang yang tidak dibahas. Bahkan ada hikmah dibahas juga oleh Syekh Muhammad Nawawi. Contoh, kalau kita kan semua memandang betul dalam mazhab Syafi'i najis anjing itu najis mogol, tapi yakinlah semua ciptaan Allah itu ada hikmahnya. Beliau Syekh Muhammad Nawawi menyajikan bahwa ada 10 hikmah penciptaan anjing. Ada, nanti kita bahas. Itu. Wa tufassilu mahmalahu, dan merincikan. Ingat aja fasal. Fasal itu kan cara bahasa fasola, pisah, memisahkan, merincikan, memisahkan antara satu bahasan dengan bahasan yang lain. Wa tufassilu mahmalahu, dan apa?
mujmalahu, maaf, titiknya nggak kelihatan. Dan merincikan apa? Mujmalahu, mujmal itu kan global. Merincikan, mendetailkan yang masih global, yang masih umum, yang masih umum diperinci lagi. Wada'tuha, aku letakkan. Kata siapa? Syekh Muhammad Nawawi. Aku letakkan, aku susun boleh. Ha, ini kitab syarah. Ini takyidat. Ya. Litakuna, aku susun lah. Aku susun ini catatan-catatan tadi atau kitab syarah ini. Litakuna tadhkiratan linafsi, untuk menjadi tadhkiratan, pengingat, linafsi, bagi diriku. Bagi beliau saja menjadi pengingat, apalagi buat kita, sangat bermanfaat. Walil qasidina, pengingat juga bagi siapa? Dan bagi orang-orang yang tadi qasir, apa maknanya? Ceroboh, mithli, seperti aku. Betapa tawaduknya beliau ya. Dan juga ini pengingat bagi orang-orang yang ceroboh, mithli, sepertiku, seperti Syekh Nawawi kata beliau. Padahal kita yang lebih ceroboh. Min abnai, daripada anak-anakku, jinsi, sejenisku. Maksudnya jenis manusia. Wa sammaituha, dan aku beri nama ini catatan atau ini kitab syarah Kasyifatus Saja, dengan nama Kasyifatus Saja. Fi syarhi Safinatin Najah, dalam mensyarahi kitab Safinatun. Apa sih arti Kasyifatus Saja? Biar kita tahu artinya. Kasyifah itu pembuka, penyingkap. Apa penyingkap? Ya. Kasyifah itu kan tirai penutup yang tersingkap. Fi as-saja, Kasyifatus Saja, ya. Pembuka tirai, gitu ya, atau tirai penutup yang tersingkap. Apa maksudnya? Biar kita yang bodoh-bodoh ini terbuka wawasannya, pandangannya, hatinya, pikirannya dengan belajar kitab ini. Fi syarhi Safinatin Najah, dalam mengomentari kitab Safinatun Najah. Wa awdahtuhu, dan aku memperjelas terhadap kitab syarah ini bitarajumi, dengan tarjamah, maksudnya penjelasan bil fasli, dengan dipisah-pisahkan. Dengan dipisah-pisahkan alias adanya fasal. Wa ghairihi, dan selainnya. Ada far'un juga ya. Cabang. Iktidaan, halnya karena mengikuti bi kitabillahi ta'ala, terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ngikutin Al-Quran saja kan ada surah, ada ayat, ada juz. Fi kauni, dalam keberadaan itu Al-Quran mutarajjaman, yang ditafsirkan, mufassalan, dan dipisah-pisahkan, suratan, surah demi surah. Al-Quran saja begitu, dipisahkan surah demi surah. Wali annahu, dan karena itu ab'atsu ala darsi, dan karena sesungguhnya hal itu ab'atsu ala darsi, secara bahasa bahasa itu membangkitkan. Aku membangkitkan ala darsi, untuk mempelajari, wat tahsili, dan hasil atau memperoleh ilmu minhu, dari kitab syarah ini. Artinya dengan dibagi-bagi pasal-pasal, ya, aku bisa membangkitkan, aku bisa mendorong untuk mempelajari dan memperoleh ilmu. Pasal tentang apa? Pasal sekian tentang apa? Gitu. Wa akhamtu fihi, dan aku berupaya secara maksimal fihi, dalam kitab ini, faslas yami, fasal puasa. Sebab awalnya nggak ada, tapi dalam kitab syarah ini ada tambahan fasal puasa. Insyaallah ta'ala, insya Allah, jika Allah menghendaki, liyazidan naf'a, untuk menambah
atau agar dapat menambah alal awami bagi orang-orang awam. Sama saya juga orang awam. Bi'aunil malikil alami. Oh, jadi itu semua bisa manfaat atas izin Allah dalam rangka apa? Menambah kemanfaatan bagi orang-orang awam. Insyaallah dapat manfaatnya. Bahkan kita meskipun belajar kitab tebal tapi nggak beres karena manfaat kepake. Bisa dapat lagi wawasannya di luaran sana. Itu semua atas pertolongan siapa? Bi'aunil malikil alami. Dengan pertolongan Allah al-malik yang merajai atau yang maha merajai, al-alami yang maha mengetahui. Wa ja'altuhu kahiatil matni wallahu alam bissawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya meskipun kita ngaji ini di siang hari dan dalam waktu tertentu. Ya, kita ngaji terus. Pokoknya jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia. Semoga manfaat dan barokah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'ahlil qadri unta wa dzakar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.